MacBook Air M1 versus MacBook Air M2 di tahun 2024. Mending yang mana? Yuk kita bahas semua perbandingannya di video ini. Anyway, ini part kedua. Aku udah bikin part 1 MacBook Air M1 versus MacBook Air M2 di tahun 2024. Klik aja di sini kalau kamu belum nonton ya. Oke, kita bahas dari yang pertama, perbedaan desain. Desain, ini jadi salah satu alasan utama kenapa aku beli MacBook Air M2. Yap, MacBook Air M2 merupakan MacBook dengan desain terbaru yang paling murah pada saat laptop ini launching. MacBook yang punya desain baru hanya ada MacBook Pro M1 Pro atau M1 Max, dan MacBook Pro M2 Pro atau M2 Max. Semuanya itu mahal bro, karena MacBook Air M2 yang termurah pada saat itu, ya udah, aku beli aja. MacBook Air dari zaman dulu identik dengan bodi yang lebih slim dan lebih tipis dari seri MacBook Pro. Kalau MacBook Pro itu yang versi sedikit bulky lah ya. Di MacBook Air M2 kesan slim dan tipisnya itu sudah mulai hilang. Ini gara-gara MacBook Air M2 sudah nerapin flat design. Kalau warnanya ini silver, orang bisa ngira ini MacBook Pro. Seperti ini perbandingannya dengan MacBook Air M1. Bagian belakang emang kelihatan lebih tebal MacBook Air M1 karena dia modelnya agak sedikit ngangkat. Tapi di bagian depannya kelihatan kalau MacBook Air M1 lebih tipis daripada MacBook Air M2. Apalagi kalau pas MacBooknya dalam posisi terbuka. MacBook Air M1 jelas kelihatan lebih tipis. Tapi kalau ngomongin desain, balik ke selera masing-masing ya. Buat aku sendiri, aku lebih prefer flat design seperti MacBook Air M2. Nah, coba tulis di kolom komentar, kamu suka desain yang mana? Kalau soal berat, MacBook Air M2 lebih ringan 50 gram daripada MacBook Air M1. Yang dimana itu nggak kerasa sama sekali kok perbedaannya. Sama-sama enteng dah pokoknya. Dibawa pergi pakai tas juga nggak kerasa berat banget kok. Tapi kerennya MacBook Air M2 punya kapasitas baterai yang lebih besar daripada MacBook Air M1. Dan beratnya malah bisa lebih ringan sedikit. Next kita bahas port. Yang ini sudah jelas banget kelihatan bedanya. Di MacBook Air M2 akhirnya balik lagi menggunakan MagSafe untuk ngecharge. Yes, keren. Tapi nyebelin. Kalau ngecharge pakai port MagSafe-nya, kadang ngecharge, kadang enggak. Malah menurutku lebih enak ngecharge kayak MacBook Air M1. Simple, pakai Type-C. Tinggal colok, pasti langsung ke charge. Kabel chargernya MacBook Air M2 sudah braided dan ini kerasa solid banget. Warnanya juga ngikutin warna dari laptopnya, jadi midnight blue juga. Ini beda sama MacBook Air M1 yang warnanya masih standar aja, warna putih. Padahal MacBook Air M1-nya bukan warna putih. Karena MacBook Air M2 ngecharge-nya bisa pakai Type-C dan bisa pakai MagSafe, tentu punya beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan MacBook Air M1. Seperti di kabel chargernya MacBook Air M2 ada LED indikatornya. Misal, merah sedang ngecharge atau hijau ketika sudah full charge. Sedangkan di MacBook Air M1, nggak tersedia indikator apa-apa di kabelnya. Lalu jika kabel charger MacBook Air M2 ketarik nggak sengaja, laptopnya nggak ketarik dan kabelnya langsung lepas. Jika di MacBook Air M1, monggo coba sendiri ya. Langsung ketarik bro. Dan kelebihan lainnya, dengan adanya port MagSafe, kamu jadi punya full akses kedua USB Type-C di MacBook Air M2. Sedangkan jika kamu charge MacBook Air M1, port USB Type-C yang bisa kamu pakai hanya tersisa satu. Untuk port audio jack masih sama antara MacBook Air M2 dan MacBook Air M1. Kalau laptopnya dibuka, akan langsung kelihatan perbedaannya. Yes, kamu pasti fokus ke notes di MacBook Air M2. Tapi itu kita bahas nanti ya. Di MacBook Air M2, tulisan MacBook Air di bawah layarnya sekarang sudah nggak ada. Sedangkan di MacBook Air M1 ada tulisannya. Aku sendiri lebih suka tulisan MacBook Air-nya hilang sih. Rasanya lebih clean aja. Oke, kita bahas layarnya. Yang ini jadi perbedaan paling kelihatan ya. Yap, di MacBook Air M2 sekarang sudah ada Pony. Biar lebih keren kita bilang Notch aja ya. Notch ini menurutku biasa aja sih. Bahkan kadang nyebelin bro. Nyebelinnya itu kalau kita sudah install banyak aplikasi dan icon di menu bar atasnya jadi kebanyakan. Efeknya apa? Jadi ada icon yang nggak kelihatan. Contohnya gini. Kalau MacBook Air M2 dicolokin ke monitor eksternal, kelihatan semua kan icon di menu barnya. Aku cuma fokus ke beberapa aja sih, nggak butuh semua. Kayak misalnya aku butuh ngeliatin waktu BeFocus Pro di menu bar, biar tahu waktu fokusku tinggal berapa lama lagi. Kalau nggak pakai layar, kagak kelihatan bro waktunya. Yang kelihatan malah icon Alfred, Magnet, Xnip, Telegram, Docker. Bah, itu semua nggak penting. Aku belum tahu sih. Mungkin aja ada caranya buat ngatur icon-icon apa aja yang dibuat kelihatan di MacBook dengan Notes. Nah, kalau kamu tahu caranya, coba share di kolom komentar ya. Tapi tenang, Note 1 ini juga bawa benefit kok. Layar di MacBook Air M2 emang berasa lebih besar daripada MacBook Air M1. Secara angka, layar di MacBook Air M2 13,6 inci. Sedangkan di MacBook Air M1 hanya 13,3 inci. Bedanya hanya 0,3 inci. Tapi menurutku udah lumayan kerasa lebih lega. Lalu bezel di MacBook Air M2 juga lebih tipis jika dibandingkan dengan MacBook Air M1. MacBook Air M1 aja udah tipis.
ini MacBook Air M2 lebih tipis lagi. Tingkat kecerahan layar MacBook Air M2 bisa sampai 500 nits, sedangkan di MacBook Air M1 hanya 400 nits. Dengan perbedaan 100 nits, ini akan berguna kalau kamu sering pakai MacBook di ruangan yang lumayan terang. Contohnya kalau lagi kerja di depan jendela. Di keduanya ada kesamaan. Sama-sama cakep layarnya. Layar MacBook itu pokoknya udah paling bener buat color grading. Liquid Retina display itu cakep banget bro. Kamu coba bandingin sama laptop Windows di range harga yang sama. Nggak akan ada layar yang lebih bagus dari Liquid Retina display. Tapi kalau kalian kayak aku yang sering banget pakai clamshell, semua kelebihan yang sudah kita bahas tadi jadi nggak kerasa. Next, kalau keyboardnya ini sama, tapi beda. MacBook Air M1 dan MacBook Air M2 sama-sama pakai Magic Keyboard, tapi feel mengetiknya beda. Di MacBook Air M2 kerasa lebih pendek aja travel distance-nya dibandingkan dengan MacBook Air M1. Di video tahun lalu, aku kira mungkin gara-gara laptop baru kali ya, jadi masih kerasa baru. Tapi setelah hampir 2 tahun pakai MacBook Air M2, ternyata emang beda feel mengetiknya. Cuma tetap nyaman kok ngetik di MacBook Air M1 ataupun di MacBook Air M2. Sama-sama nyaman lah. Aku yakin semua orang suka sama feel mengetik di Magic Keyboard. Di MacBook Air M1 dan MacBook Air M2 sama-sama sudah ada Touch ID buat login. Tapi button buat Touch ID dan function buttonnya di MacBook Air M2 lebih besar daripada MacBook Air M1. Selebihnya sama-sama aja. Enak lah pokoknya keyboard di MacBook itu. Kalau ngomongin trackpad, sama lah ini. Feel trackpad di MacBook itu sama-sama enak. Udah jos lah pokoknya. Cuman di sini ukuran trackpad MacBook Air M2 emang sedikit lebih besar daripada MacBook Air M1. Selebihnya sama semua. Terakhir, kalau perbedaan quality speaker, kira-kira seperti ini. Ini aku rekam suaranya pakai iPad Pro yang aku taruh di tengah-tengah laptop MacBook Air M1 dan MacBook Air M2. Menurutku suara di MacBook Air M1 kedengaran lebih keras dibandingkan dengan MacBook Air M2. Soalnya kan posisi speaker MacBook Air M1 langsung menghadap ke kita, jadi pasti lebih keras. Sedangkan posisi speaker MacBook Air M2 ada di bawah keyboard, dekat dengan layar. Dari posisinya aja sudah beda, dan looks-nya pun beda. Kalau di MacBook Air M1 ada di kiri kanan dan ada grill-nya seperti ini. Kalau di MacBook Air M2, grill di kiri kanannya ini hilang, karena posisinya sudah pindah ke bawah keyboard dekat dengan layar. Menurutku secara looks lebih bagus MacBook Air M2 karena lebih clean. Tapi buat experience dengerin suaranya, aku lebih suka di MacBook Air M1. Jadi prefer mana? MacBook Air M1 atau MacBook Air M2? Kalau kalian sekarang belum punya keduanya dan lebih concern ke arah desain yang lebih baru, jelas pilih MacBook Air M2. Secara desain atau looks, quality webcam dan mikrofon lebih unggul MacBook Air M2 daripada MacBook Air M1. Tapi harganya beda lumayan jauh. Jadi kalau kamu ngincer yang benar-benar value to performance, MacBook Air M1 menurutku masih tetap jadi juara. Tapi kalau sekarang case-nya kamu sudah punya MacBook Air M1 dan ingin upgrade ke MacBook Air M2, jangan. Nggak worth sama sekali bro. Mendingan langsung upgrade aja ke MacBook Air M3. Karena desainnya udah baru, dan yang seri base model nggak dapat downgrade performa. Anyway, kalau kamu belum lihat part satunya, bisa klik video di sini ya. Oke, aku Fori Akbar. Sampai jumpa di next video.